Salam Cagar Budaya. Halo teman-teman sobat Cagar Budaya sekalian. Pada kali ini kami lagi ada di Candi Kidal, tepatnya ada di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Bersama saya kali ini ada Bapak Muhammad Ikhwan, selaku Koordinator Tim Kajian Zonasi Candi Kidal. Halo Pak Ikhwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke, ya Pak Ikhwan, ini saya mau bertanya nih, mungkin barangkali teman-teman sobat budaya sekalian kepengen tahu apa sih yang dilakukan Pak Ikhwan di Candi Kidal ini? Oh ya, saya saat ini bersama teman-teman tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur sedang melaksanakan kajian zonasi Candi Kidal, Bu Eva. Wah, zonasi, sepertinya kata-kata zonasi itu ada yang asing, ada yang sudah paham ya. Coba diterangkan Pak Ikhwan, zonasi itu apa? Oh ya, zonasi adalah menentukan ruang pelindungan cagar budaya ya, Bu Eva, dan mengatur peruntukan lahan yang disonasi tersebut. Jadi menentukan ruangnya dan mengatur peruntukannya. Berarti mengatur ruang ya Pak Ikhwan, intinya seperti itu. Baik Pak Ikhwan, ini kira-kira di dalam zonasi itu pasti ada pengumpulan data nih ya. Kira-kira yang mau dikumpulkan itu apa saja datanya Pak? Nah, ini Bu Eva ya. Ini Candi Kidal, tentunya di Candi Kidal dan sekitarnya itu terdapat objek cagar budaya ya. Nah, itu kita kumpulkan datanya. Tidak hanya cagar budaya tapi juga banyak komponen terkait dalam penentuan ruang tadi ya. Nah, ini yang kita kumpulkan ya, itu ada data arkeologi. Nah, itu apa saja itu ya. Nah, dari data arkeologi tadi persebarannya ada di mana saja. Jadi kita survei gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kesejarahan ya, ini kita cari data sejarah dan keberbakarannya gitu ya. Nah, kemudian keretakan itu di mana ya, otomatis kita perlu data administratif, di mana keretakan objek itu gitu ya. Nah, kemudian juga astronomi ya, ini kan itu harus di titik di mana titik koordinatnya gitu ya. Nah, nanti untuk pemetaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian data geologi dan geografi ini keberadaan di mana itu ya. Nah, geologinya jenis tanahnya di sekitar sini apa gitu ya. Nah, ini sangat penting terkait dengan lingkungannya. Kemudian juga regulasi terhadap wilayah yang ada di sekitar sini. Nah, tentunya di sini ada terkait dengan RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Malang itu. Di sini tuh peruntukannya itu apa? Ini penting kita dapatkan. Nah, kemudian fungsi lahan. Nah, fungsi lahan di sini di candi dan sekitarnya itu saat ini digunakan untuk apa? Kemudian tutupan lahan. Nah, jenis-jenisnya apa? Tutupan lahan itu apa, ada perumahan, ada dan sebagainya, itu kan perlu kita cari. Dan juga data pemanfaatan situs ya, saat ini. Nah, itu digunakan oleh masyarakat itu untuk apa, persepsi masyarakat terhadap situs Candi Kidal itu seperti apa, itu kita dapatkan gitu ya. Nah, kemudian ancaman dan potensi ancaman saat ini seperti apa, ini sangat penting untuk kita dapatkan data tersebut. Nah, seperti itu Bu Eva, ini data yang dikumpulkan. Setelah ini kan kita ketahui bahwa Candi Kidal ini kan apa ya, istilahnya masuk dalam cagar budaya tingkat nasional Pak ya, karena Candi Kidal ini dibangun sebagai tempat pendarmaan dari Raja Anusapati dari Raja Singosari, begitu ya Pak Ikhwan? Ya, betul. Nah, ini sekedar info ya untuk sobat budaya sekalian barangkali belum mengetahui tentang latar sejarah dari Candi Kidal ini. Oh ya, setelah melakukan pengumpulan data nih Pak, kira-kira nanti hasil survei ya, hasil pendataan ini akan mau dijadikan apa? Oh ya, dari hasil survei dan yang komponen yang data apa saja yang dikumpulkan tadi ya, itu nanti selanjutnya dijadikan dasar
untuk menentukan bentuk zona yang dibentuk seperti apa. Yang ini diharapkan yang diterapkan ya, yang perlu diterapkan, dan nanti peruntukannya itu untuk apa. Nah, jadi dari masing-masing ruang yang dibentuk itu harus jelas peruntukan seperti apa gitu. Nah, kemudian menentukan luas dan sistem zonasi yang akan diterapkan. Nah, ini dari masing-masing zona tadi ya, itu luasnya berapa, nah sistemnya seperti apa. Nah, itu ada macam-macam ya, tapi untuk di Candi Kidal ini, hasil kajian ini, bentuk yang kita gunakan yang tepat ya, itu adalah dengan sistem sel. Oke, ya. Bisa diterangin sistem sel itu kayak gimana, seperti apa? Oh ya, di sini ya, ini kan ada beberapa cagar budaya ya, namun yang kita perlukan saja. Nah, untuk di Candi Kidal sini, nah ini ada zona inti ya. Nah, zona inti di sini ada Candi Kidal itu sendiri. Nah, zona inti kemudian diberi pelindungan dengan zona penyangga. Nah, selain itu ya, di sini juga ada struktur bata ya di sebelah timur laut dari Candi Kidal ini, Bu Eva. Nah, struktur ini kita berikan zona inti. Nah, kemudian dari zona inti ini ya, ini diberikan zona penyangga. Nah, dengan demikian ini ada dua zona ya. Nah, ini dengan namanya sistem sel gitu, Bu Eva. Ya. Kira-kira dari kegiatan zonasi ini apa saja yang didapat? Kira-kira ketika sudah melakukan pendataan tadi, kira-kira berupa struktur apa, kemudian bertemu dengan benda-benda cagar budaya yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh ya, dari hasil survei ya, yang tadi adalah data cagar budaya dan persebarannya ya. Nah, data cagar budaya yang kita dapatkan ya, pertama tadi ada Candi Kidal sendiri ya, dan sekitarnya, dan ada struktur ya di timur laut itu. Ada atau bata apa? Batu? Itu perpaduan, Bu. Perpaduan antara batu dan bata. Batu dan bata. Nah, saat ini kurang lebih 10 meter ya. 10 meter panjangnya, 10 meter strukturnya. Wow. Iya, bagus sekali ya. Silakan dilihat di sini. Nah, kemudian yang tersebar ya di sekitar sini ya, Bu Eva, itu ada macam-macam, Bu Eva. Iya. Ada balok-balok batu ya. Balok-balok batu ya, dari batu kotak seperti itu ya. Ya, batu andesit itu ya. Batu andesit. Ya, kemudian juga ada bata-bata kuno ya. Bata-bata kuno. Ya, itu ukurannya berapa, Pak, itu? Kurang lebih panjangnya 32 cm, lebar 18, tebal 6 cm di sini. Ya, jadi banyak di sini. Kemudian juga ada lumpang batu. Iya, kemudian juga ada lumpang yang tengahnya bolong itu ya, iya, Pak, ya, bentuknya ada yang bulat, ada yang persegi, tapi di bagian bidang atas itu berlubang ya, berfungsi untuk menumbuk itu ya. Kemudian juga ada gilingan batu ya, ini bentuk bulat, tipis yang untuk menggiling ya, apa, Pak, jagung gitu, menggiling jagung gitu ya, biji-bijian gitu ya. Kemudian juga ada bentuk-bentuk yang lain, benda-benda yang lain, Bu Eva. Banyak sekali ya, Pak Iwan ya. Iya, betul. Ya, baik. Bagaimana nih? Tadi kan sudah dijelaskan sih di awal tadi tentang pembagian zona ya. Kalau nggak salah itu tidak. Kalau tidak salah itu ada empat pembagian ruang ya, Pak. Ada zona inti, zona penyangga, terus ada zona apa lagi, Pak? Barangkali. Oh iya, masih ada satu, Bu Eva. Satu ya? Yang bisa dibentuk di sini. Candi Kidal ini ya. Ini masyarakat di sini sangat menjaga apresiatif dan menjaga ini ya, dan juga pemanfaatannya ini perlu adanya ruang untuk pemanfaatan. Itu kita berikan zona apa itu? Yang ketiga, yaitu zona pengembangan. Ya, zona pengembangan ini nanti direncanakan di sebelah selatan dari halaman Candi Kidal ini, Bu Eva. Ya. Jadi ada zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan. Betul. Ini nanti akan dibuat di
Candi Kidal ini ya. Sehingga baik untuk itu pelindungan cagar budaya, pelindungan seterusnya ya, dan juga nanti masyarakat bisa memanfaatkannya ya untuk kesejahteraannya seperti itu. Oke, kemudian dari hasil survei pengumpulan data ini kira-kira bagaimana hasil dari kajian? Oh ya, ya itu tadi Bu Eva, yang sudah kita lakukan ini alhamdulillah sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita melakukan pengumpulan data ya, baik itu cara sekunder, jadi kita referensi baik itu buku, artikel jurnal yaitu terkait dengan sejarah, kearkeologiannya, keberbakalaannya gitu ya. Dan juga ada peta-peta yang sudah dibikin sebelumnya, dan juga foto-foto lama dan sebagainya. Nah ini sangat penting untuk referensi kami. Nah selain juga tadi dengan pengumpulan data secara primer ya, ini kita dapatkan data arkeologi, persebarannya, kemudian data lingkungannya. Nah telah berhasil kita tentukan ruangnya. Nah itu tadi ada ya zona inti, zona penyangga dan pengembangan tadi ya. Kemudian nanti dari setiap itu kita tentukan regulasinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga ada pengaturannya. Gitu. Jadi nanti akan diatur ya Pak ya, bahwa di zona inti itu apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Di zona penyangga itu apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi nanti akan diatur selanjutnya dalam bentuk regulasi Pak ya. Oh ya, ini betul. Ya, regulasinya nanti seperti apa Pak? Ya itu nanti mungkin gini ya. Kita melihat apa sih zona inti dulu, zona penyangga apa, zona penunjang apa dan sebagainya. Zona inti itu area pelindungan yang utama untuk menjaga bagian terpenting dari cagar budaya. Oke, zona inti itu adalah untuk melindungi bagian terpenting dari cagar budaya. Oke. Nah, dan diberi pelindungan ya dengan zona penyangga. Zona penyangga area yang melindungi zona itu sendiri. Ya. Nah, ini tadi ada zona pengembangan. Nah, itu area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi dan juga pariwisata, keagamaan, tradisional, begitu Pak. Dan ini ya nanti perlu kajian lebih lanjut ya, itu sebenarnya ada disebutkan di undang-undang itu ya, itu ada zona penunjang. Nah, itu area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan, yaitu komersial, rekreasi dan sebagainya secara umum. Nah, tapi untuk di tadi kita itu sendiri berhasil kita tiga zona itu tadi ya. Oke. Nanti regulasinya nanti berupa apa Pak? Berupa SK, surat keputusan menteri? Dari hasil kajian ini sebenarnya nanti ini masyarakat harus tahu ya, dan unsur terkait itu harus tahu. Itu nanti kita lakukan FGD, atau diskusi terpumpun. Diskusi itu melibatkan semua elemen stakeholder. Nanti memberi masukan ya. Nah nanti dari situ kita ajukan untuk ditetapkan oleh menteri ya. Nah ini karena apa? Ini sebagai cagar budaya tingkat nasional. Berarti dari hasil kajian ini nanti akan dilakukan FGD atau diskusi terpumpun bersama dengan para pihak di masyarakat desa maupun di pusat ya. Kemudian setelah itu terbitlah SK. Diusulkan dijadikan SK keputusan ditetapkan sebagai di dalam zonasinya itu. Zonasi ya. Oke, baik Pak Ikhwan. Terima kasih sudah menjelaskan kepada Sobat Budaya sekalian tentang apa itu zonasi dan juga kegiatan zonasi di Candi Kidal ini. Terima kasih, semoga sukses ya Pak kajiannya. Terima kasih Bu Eva, siap. Baik Sobat Budaya sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap lestarikan cagar budaya dimanapun kalian berada, karena cagar budaya merupakan identitas bangsa kita. Salam cagar budaya.